Selamat datang di Mangaversa. Kali ini Mangaversa bawain alur World Gaiden Kuriko. So let's go ke alur ceritanya. Chapter 49, Suara Kecil di Kakimu. Kita dibawa untuk melihat keahlian Lin dalam permainan baseball. Melihat seorang selebritis bermain baseball membuat para lelaki penggemarnya menjadi begitu girang. Pada hari itu hujan masih mengguyur SMP Kajimachi. So, Kuriko bermain baseball dengan Lin di dalam ruang olahraga. Adalah Lin, orang yang terus memaksa Kuriko, meski Kuriko sendiri mengaku dia tak pandai dalam olahraga yang satu ini. Tentunya kemampuan seorang Hanaki Kuriko pernah dibuktikan dalam lomba lari SMP Kajimachi. Dengan fokusnya yang bagus, dia memukul dengan keras bola baseball tersebut. Kekuatan pukulan dan teknik yang mengagumkan berhasil memukau semua pasang mata yang melihatnya. Saat memukul seseorang saja bisa semengerikan itu, apalagi hanya sebuah bola, bukan masalah berarti bagi sang Raja Iblis. Tatapan Lin menunjukkan dia menyukai sosok Hanaki Kuriko. Saat itu, para jagoan SMP ini masih berkumpul di sana. Ada juga Bon yang terpukau dengan korek Sippo milik Uradora. Mereka hanya bisa menyaksikan momen kedekatan Kuriko dan Lin. Di sini Lin melihat kesamaan dari Hanaki Kuriko dengan teman masa kecilnya Yamamoto Baron. Mulai dari rela melakukan apa saja, berkorban tubuh maupun uang hanya demi wanita. Juga kemampuan serta kekuatan dalam bidang olahraga. Semua itu benar-benar mengingatkan Lin pada sosok Yamamoto Baron. Bagi Kuriko, ia sama sekali tak tertarik dengan kisah masa kecil seorang Yamamoto Baron. Tapi berbeda dengannya, para jagoan SMP ini justru sangat tertarik mendengar Lin akan menceritakan kisah masa kecil Baron. Meski sulit untuk memulai sebuah cerita, tapi Lin bisa mengatakan dia dan Kuriko bisa menjadi idola, maka salah satu alasannya adalah Yamamoto Baron. Mungkin dengan ini mereka bisa lebih memahami jalan kehidupan yang dipilih Baron melalui kisah masa kecilnya. Tentunya ini adalah informasi yang berharga. Terlebih, sumbernya berasal dari Lin yang notabene tahu kebaikan dan keburukan serta cara berpikir Baron. Lalu kita flashback ke masa di mana Lin Huailin atau Lin masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar Hakata Kajicho. Saat itu ia masih seorang gadis polos berusia 10 tahun. Lin memiliki seorang teman laki-laki ini. Ya, dia adalah Yamamoto Baron. Baron juga satu angkatan, satu kelas yang sama dengan Lin. Saat itu mereka mendengar kabar bahwa ada anak kelas 6 yang dipukuli oleh beberapa siswa SMP. Pagi hari itu seperti biasanya, Lin adalah anak yang ceria. Dia punya banyak teman seumurannya, tapi tidak dengan Yamamoto Baron. Hampir setiap harinya, dia lebih suka menyendiri, menghindari kerumunan orang, dan beruntungnya masih ada Lin, satu-satunya orang yang mau dekat dan berteman dengan Baron. Hampir setiap harinya, Yamamoto Baron terlibat dalam perkelahian dengan seniornya atau bahkan anak SMP. Hari berikutnya pun sama, dan Lin adalah sosok yang selalu mengomentari semua tindakan Baron, karena jika dibiarkan, Baron takkan punya teman sama sekali. Dilihat dari caranya memperhatikan, tindakan Baron adalah suatu bentuk kepedulian tulus padanya, yang mana Baron selalu dijauhi dan selalu sendiri. Baron sendiri tak pernah memaksakan Lin untuk selalu berada di dekatnya. Jelas mereka berbeda. Baron menganggap Lin takkan mengerti dirinya. Dia kuat, menyukai tantangan dan rasa sakit. Sedangkan Lin menyukai sifat lemah lembut dan pandai bergaul. Bahkan, demi menyelamatkan kegilaan Baron, Lin sempat berujar dia menyukai Baron. Jauh di dalam hatinya ia punya jiwa kesatria. Namun, orang seperti Baron adalah pria yang tak butuh kehadiran seorang wanita dalam hidupnya. Sampai di mana Lin menyinggung soal perang yang akan terjadi. Perang ini melibatkan para senior yang mereka kenal. Yamamoto Baron pernah mendengar kegilaan yang akan berlangsung nantinya. Perang antar jagoan SMP, perang Hakata yang akan dilangsungkan di kuil Hokyusumi. Tampaknya ia tertarik untuk berpartisipasi. Terlebih, pemenang tahun lalu juara bertahan di sana adalah Hoshikawa dan orang yang berhasil mengalahkannya adalah Terumaki. Karena saking penasarannya,
Baron yang bersama Linlin mendatangi SMP Kajimachi. Ya, mereka akan menantang Terumaki, pemenang perang Hakata. Linlin tak hanya diam, dia mempertanyakan tekad Baron yang hendak menantang pahlawan Abaraya itu. Namun bukan Baron namanya jika tak tergerak melihat orang kuat berdiri di puncak. Dia hendak menantang seorang siswa kelas 3, tapi angan-angannya itu harus dikubur oleh Maki. Seperti yang kita tahu, Terumaki bisa mengalahkan Baron tanpa kesusahan ketika di atap. Akibatnya Baron harus terbaring di rumah sakit untuk sementara waktu. Cedera di wajahnya juga cukup parah, kondisi wajahnya benar-benar tak terbentuk. Tetapi Linlin, dia dengan setia menunggu Baron siuman. Entah apa jadinya nanti setelah menerima luka yang begitu parah hingga menyebabkan robek di pipi. Mungkin penampilannya akan lebih aneh. Terlebih, Baron juga mendapat perlakuan buruk dari senior lainnya, dan lagi-lagi karena keegoisannya. Ketika Baron masih belum sadarkan diri, Linlin mengingat kembali momen pertemuan pertamanya dengan Baron. Kala itu ia masih berada di TK. Seekor anjing liar datang dan mengambil boneka kesayangannya. Dan kebetulan Yamamoto Baron kecil juga ada di sana. Ia tak sengaja lewat kala itu. Meski dia terlihat ramah, dia masih mau memberikan bantuannya dengan mengambil boneka dari anjing itu. Linlin adalah satu-satunya teman yang Baron miliki. Ia pun meneteskan air mata untuknya. Di tengah kesedihan dan kekhawatirannya, ia mendengar ada seseorang yang datang untuk berkunjung. Yap, orang itu adalah Terumaki. Meski ia menang dari Baron, ia masih menghormati Baron dengan datang untuk melihat kondisinya. Chapter 50, Harta Karun yang tak terlupakan. Lalu kita kembali ke masa kini. Kita dibawa ke obrolan para jagoan SMP dengan Linlin. Saat itu Hakata masih diguyur hujan deras. Mereka masih mendengarkan Linlin bercerita. Sedangkan di saat yang bersamaan, kurang lebih 30 km jauhnya di selatan kota Hakata, sekelompok geng besar yang telah menerima informasi bergerak secara serentak dari selatan menuju ke utara. Geng motor dengan jumlah anggota berskala besar setan dari selatan, tepatnya wilayah Chikubo menuju ke distrik Fukuoka di utara. Kedatangan para berandalan ini bahkan sampai memenuhi jalanan. Mereka tampaknya sangat bersemangat. Tak lain tak bukan perang adalah tujuannya. Sementara di SMP Kajimachi, para berandalan ini belum membuat pergerakan. Mereka terdiam mendengar Linlin menceritakan asal-usul luka besar yang didapat Baron. Kala itu 3 hari sebelum terjadinya perang besar di sebuah rumah sakit bernama Rumah Sakit Umum Honda. Di sana Terumaki menjenguk Baron. Maki melihat Baron sebagai junior yang mungkin bisa meneruskan tahtanya memimpin Hakata Yokoshima di masa depan. Maki bisa melihat aura berbeda yang dipancarkan Baron. Sepertinya ia tertarik melihat jiwa pejuang yang mau melakukan apapun demi kepentingan kelompok. Ketika ia belum sempat menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba saja Baron terbangun dan langsung menyerang Maki. Dan dengan ketenangan yang luar biasa, Terumaki bisa menahan pukulan itu hanya dengan satu tangan. Dengan cepat pula ia melumpuhkan Baron. Sudah beberapa waktu mereka tak bertemu, dan inilah yang Maki dapat. Tetapi naifnya Baron, ia tak bisa melihat seberapa jauh perbedaan level keduanya. Bagaimanapun Maki tak menganggap serius serangan itu. Baginya itu hanya sebuah salam dari junior pada senior. Maki bahkan masih sempat membahas festival kembang api, yang mana sebenarnya ia hanya ingin menjenguk Baron, serta menyampaikan informasi soal kejadian beberapa waktu yang lalu di kuil Harukuai. Ya, dia ingin menemui Baron lagi di tempat tersebut. Ia ingin melihat sosok Baron yang berbeda dengan luka besar di pipinya. Kala itu Baron baru menyadari betapa lemahnya dia. Untuk levelnya yang sekarang, sangat mustahil baginya untuk bisa mengalahkan Maki. Bahkan jika ia menyerang pria ini sekalipun, ia bahkan takkan bisa menjatuhkan Taiyake yang dipegang Maki. Meski Baron dengan nada tingginya bersikeras, suatu saat ia bisa mengalahkan Maki. Bahkan ia bisa mencobanya sekali lagi saat ini. Namun Maki malah melihat sisi terlemah Baron. Menurut pandangannya, Baron adalah orang yang sakit. Nama penyakitnya adalah arogan. Baginya Baron adalah orang yang menutup matanya karena takut terhadap cahaya.
Ini berarti dia adalah orang yang menolak untuk menerima kenyataan dan belajar dari sebuah kekalahan. Bukanlah hal sulit untuk menjalani sebuah kehidupan. Terumaki akan dengan senang hati mengajarkan cara bersenang-senang selain hukum rimba. Baron belum bisa mencerna maksud Terumaki yang akan mewariskan tahtanya. Ia malah menjadi emosi mendengarnya. Beruntung, Maki tahu betul cara untuk menenangkannya. Jika ia sudah sembuh, ia akan mengajak mereka berdua bermain bersama. Dengan kondisinya yang masih belum membaik, Baron sudah dibuat bingung dengan ucapan Maki yang takkan pernah meninggalkannya. Namun yang jelas, terlintas dalam pikirannya, di balik wajah cerianya Maki, ada aura tersembunyi yang sangat menakutkan. Linlin tertawa karena ia baru kali pertama melihat Baron bisa begitu lucu. Dia yang terkenal pendiam, pemarah, dan tak ramah, bisa begitu luluh jika ada Terumaki. Lalu ia pun mengajak Baron untuk pergi karena ia berjanji akan mentraktir taiyaki. Namun sebelum itu, ada satu titipan yang ditinggalkan Maki, yaitu sebuah foto Baron dan Maki tepat setelah pertarungannya. Kemudian hari-hari itu tak berlangsung selamanya. Kini generasi pertama Hakata Yokoshima menunjukkan taringnya. Mulai dari percikan api kecil perlahan membesar. Konflik Fukuoka menjadi pertempuran berdarah tanpa henti. Kala itu Baron memilih untuk mengikuti Maki, meskipun pada akhirnya ia dipaksa untuk kabur setelah Maki memutuskan untuk mengakhirinya dengan perjanjian gencatan senjata. Begitulah cerita dari Linlin. Ia tahu seluk-beluk kedekatan Baron dengan Maki. Hal ini tentu mencengangkan karena pada akhirnya terjadi keretakan dalam tubuh kelompok sebesar itu menjadi di luar kendali. Kala Linlin dan Kuriko berada di ujung lorong, para berandalan ini punya inisiatif untuk membuat pergerakan. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi serangan tak terduga, terutama Yamamoto Baron yang belum bisa dipastikan keberadaannya. Ditambah lagi adanya sosok Linlin yang tiba-tiba bisa masuk, maka tak menutup kemungkinan dia dalam mata-mata. Sementara Hanaki Kuriko juga akan segera bergerak. Ialah orang yang percaya diri bisa memenangkan $1 juta. Kuriko bahkan berani menjanjikan dia akan membawa Yamamoto Baron kembali ke jalan yang semestinya. Oke, sekian dulu alur ceritanya. Kita lanjut di chapter berikutnya. See you next video. Bye-bye.